Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sampaikan selamat kepada komunitas bonsai di Rengakus. Ini sudah bisa melaksanakan event yang menurut saya itu sudah luar biasa karena tempatnya memang jauh dari kota, terus kemudian semangatnya juga luar biasa. Saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman komunitas dari Rengakus. Mudah-mudahan ini bisa menopang keberadaan PBB Cabang Trenggalek, dan semoga PBB Cabang Trenggalek juga semakin bersinar ya. Dan mudah-mudahan nanti di dalam event ini banyak penjenengan bisa ngambil edukasi di sini, pembelajaran baik nanti di event di sesi kontesnya, di sesi pameran, dan sekarang ini kita ada di sesi edukasi. Edukasi untuk kali ini kita akan memaksimalkan bahan. Nanti kita interaksi aja langsung. Jika penjenengan mau ada pertanyaan silakan. Saya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nanti jika ada yang kurang atau apa, silakan langsung saja kita ditanyakan ya. Saat penjenengan memaksimalkan bahan ini tentu imajinasi, ekspresi, kemudian yang paling penting adalah referensi. Jadi referensi jenengan ini harus banyak. Jadi jangan referensinya hanya sekedar bonsai itu hanya sekedar segitiga saja. Jadi bahan itu atau gaya bonsai itu tidak hanya seperti itu. Dan jenengan juga jangan khawatir kalau jenengan memaksimalkan bahan itu tidak seperti itu, tidak seperti segitiga itu, terus nanti di pameran kalah, dijual murah, tidak ada yang suka. Jangan begitu. Tetapi di saat penjenengan punya bisa menemukan kemaksimalan bahan itu, sisi terdepannya terbaik, sisi terbaiknya penjenengan bisa temukan, terus kemudian penjenengan tata percabangan perantingannya sesuai dengan konsep yang jenengan pilih, itu pasti akan maksimal juga. Ya, contoh aja yang di sana tuh ada lihat nih, sepintas ini itu ada pohon kecil yang dimiringkan ke kiri dengan tajuk yang sempurna, ada ke kiri, ke kanan, ke atas, ke belakang dan seterusnya. Padahal bahannya nggak nutut untuk pohon yang natural atau formal. Itu coba pohon itu dengan maksimalkan menjadi pohon buncin saja. Jadi cenderung diangkat lagi, dimaksimalkan hanya 1, 2, 3 cabang saja. Itu akan jauh lebih indah. Ya, itu kasus seperti itu banyak sekali di sini. Nah, jika penjenengan milih gaya yang natural itu syaratnya sangat banyak. Jadi sangat banyak. Dari mulai kaki, gerak dasar pohon harus sempurna, keutuhan pohon juga harus sempurna, percabangan titik tumbuh dan arah tumbuhnya harus sempurna. Jika itu salah satu ada yang kurang, itu pasti akan nanti nilainya juga akan kurang. Baik nilai dari segi angka di di kontes ataupun nilai dalam segi nominal. Oke. Di situ banyak sekali pohon-pohon yang dipaksa untuk menjadi pohon formal padahal mboten nutut. Salah satunya yang paling banyak kakinya nggak ada. Ya. Nah, padahal untuk pohon yang tegak atau yang formal atau yang natural, ini logikanya adalah pohon yang tumbuh di media yang sempurna juga, medianya rata, terus kemudian subur. Nah, tentu dia akan tumbuh dengan sempurna, kakinya sempurna, cabangnya titiknya sempurna, arahnya pun sempurna, besar batangnya pun juga sempurna, penyesuaian antara batang dan cabang. Nah, jika penjenengan tidak punya bahan seperti itu, jangan dipaksa untuk menjadi bahan yang natural. Gitu. Salah satu itu catatan dari tugas saya tadi pagi. Nah, ini kita nanti interaksi langsung dengan mau tanya nopo silahkan, apakah tentang penilaian, apakah ada bahan ini atau tentang yang lain silahkan. Ini kita coba untuk memaksimalkan bahan yang ini biar cepat selesai.
Iya Mas, juara apa namanya Mas? Juara ke depan ya. Juara harapan. Sabar Mas ya. Ya, oke. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih. Tadi disampaikan bahwa langkah awal yang harus kita tahu adalah ketika kita menemukan bahan di alam, misalnya kita ndongkel, konsep ini mau kita bawa kemana? Mungkin nanti Bapak bisa berbagi tips. Lek bahan ngeten iki konsepnya begini loh. Bahan ini iki aja dipaksa yang formal. Artinya ini harus bunjin dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berapa persen kita belajar bonsai ketika di prosentase, berapa persenkah kita meniru konsep alam? Mungkin sementara Niku, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya Mas Demis bagus. Tips dari saya untuk mencari bahan dari alam, karena kita masih mengandalkan itu. Tipsnya adalah pertama yang penting referensi, karena kita bagaimanapun perlu contoh di dalam pikiran kita itu untuk mencurahkan ekspresi seni kita itu. Harus semakin banyak melihat bonsai yang jadi, dan referensi monggo kalau punya lihat bonsai jadi itu bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari website atau apa, atau majalah atau apa, silahkan. Itu semakin banyak referensi yang jenengan dapat, akan semakin tajam jenengan dalam memilih pohon ataupun dalam memaksimalkan pohon. Nah, tetapi referensi yang paling penting, yang paling bagus adalah di event, pameran atau kontes, karena di situ penjenengan lihat real pohon. Kalau di YouTube atau di foto itu dia tidak, apalagi yang nyoteng atau yang moto itu tidak tahu bonsai itu. Jadi bonsai itu dilihat dari selisih sedikit begini saja ceritanya beda, apalagi di syuting dari agak begini beda lagi. Jadi kalau jenengan mau memaksimalkan didasari oleh itu kurang bisa maksimal gitu. Tapi kalau jenengan lihat langsung seperti ini, jenengan bisa kalau punya saya bahan seperti ini akan saya maksimalkan seperti itu dan seterusnya. Terus kemudian penjenengan bisa lihat, oh ternyata pohon-pohon yang bernilai tinggi itu yang seperti ini gitu. Cara memaksimalkannya seperti ini. Terus cara mengkonsepnya seperti ini. Jadi yang paling penting referensi. Jika penjenengan belum punya ilmu, referensi dulu. Paling banyak referensi. Gitu. Terus yang kedua, satu lagi. Yang intinya kalau di alam itu penjenengan pilih yang pertama. Yang pertama, usahakan potongannya ini tidak terlalu besar. Usahakan jenengan cari yang potong batang segini terus akhirnya potongannya cuma segini-gini, ya sama saja, nanti akan lama itu kemaksimalannya. Batangnya segini, kalau pecahnya kecil-kecil juga boleh, bagus Itu yang pertama, potongannya kecil. Yang kedua, usahakan bawah itu lebih besar daripada yang atas. Terus yang ketiga, jenis juga memerlukan. Penjenengan mau berkonsep berbonsai itu apa? Mau diladangkan atau mau dimaksimalkan di pot atau apa? Lah tentu dengan begitu jenengan akan bisa menyesuaikan bahan yang penjenengan pilih seperti apa. Contoh misalkan jenengan nggak punya lahan, terus kemudian penjenengan pengen hanya ditanam di pot saja, tapi jenengan pilih Arabica, itu akan sulit. Gitu. Tapi kalau jenengan di pot saja terus jenengan pilih bahan yang kecil-kecil, misalkan pakai serut atau pakai ipre atau apa, ya nggak masalah, karena tidak terlalu butuh lososan yang besar, yang panjang. Itu tipsnya. Terus yang kedua tadi pertanyaan lupa saya. Oh, berapa persen? Jadi kalau yang jelas dalam kita menangani bonsai itu realita alam menjadi acuan, tetap gitu, realita alam menjadi tetap acuan. Cuman berapa persen kita tidak bisa menentukan berapa persen, tapi tetap acuannya adalah realita alam.
Tetapi yang paling penting adalah logikanya. Logikanya masuk, terus rasanya juga masuk. Jenengan dalam memilih cabang, memilih perantingan yang jenengan arahkan, logika enggak ya ini kalau posisinya ada di sini. Logika enggak kalau batang ini posisinya seperti ini. Setelah logikanya masuk, rasanya jenengan mainkan. Rasanya enak enggak? Itu saja. Referensi, logika alam, ya, logika dan rasa, itu saja. Ya. Dan itu semakin tajam apabila jenengan semakin sering trial and error. Jadi latihan terus. Kalau selama jenengan latihannya kurang, ya maksimalnya juga akan kurang. Gitu. Ya. Yang lain, monggo. Jenengan tidak perlu khawatir atau harus memaksakan pohon jenengan menjadi pohon natural atau formal. Jadi gaya bonsai itu bermacam-macam, tergantung dari apa kemaksimalan bahan. Nah, jadi salah satu contoh jenengan tidak perlu khawatir bahwa jenengan kalau tidak memilih gaya formal akan kalah. Itu jenengan lihat ada pemenang di kelas prospek ya. Kalau nggak salah dari ranking 1 dan 2 itu bukan gaya formal, bukan gaya formal, bunjin. Nah, selama jenengan punya bahan yang maksimal di bunjin, terus jenengan maksimalkan menjadi pohon bunjin, dan cabang dan perantingannya itu betul-betul menunjang perform dari gerak dasar tadi itu, pasti hasilnya juga akan maksimal. Nilainya pun juga akan tinggi, baik nilai angka di kontes maupun nilai nominalnya. Pasti itu, yang penting itu. Terus yang tadi saya tambahi, jadi selain apa tadi kita bicara logika alam, kemudian referensi, kemudian rasa yang kita mainkan, yang ketiga adalah orientasi. Ya, orientasi jenengan apa? Kalau orientasi jenengan mau kontes, referensi jenengan juga harus kontes gitu. Terus kalau orientasi jenengan mau jual beli, ya itu bebas. Jadi jenengan mau, yang penting penjual sama pembeli. Misalnya jenengan mau konsep ceritanya pohon di atas batu, misal, nah ini ada batu, ini ada pohon, jenengan tali kawat, jenengan masukkan pot, terus dulu di Pasir Malang, itu laku, itu sah, ya kan? Itu kan sah saja karena penjual dan pembelinya sama-sama suka. Mau diorientasinya mau dinikmati sendiri, yang jenengan mau untir-untir segala macam, ya suka-suka, monggo. Itu kan karena orientasi jenengan mau dinikmati sendiri. Tapi di saat jenengan mau orientasinya dikonteskan atau ditunjukkan kepada teman-teman jenengan yang banyak, nah jenengan harus itu tadi, referensinya jenengan juga harus lebih maksimal daripada orientasi yang lain. Betul nggih? Nggih. Monggo, yang lain. Terus ben kene, Mas. Iya. Monggo yang lainnya. Untuk proses pengawasan tuh nunggu imbang dulu atau cuma segitu udah bisa ditawar? Oh iya, siap. Nah, sekali lagi ini ada pertanyaan teknis. Nah, kalau tentang pengawatan, jadi di saat kita memproses pohon itu seyogianya, atau kita dalam berprogram pohon, atau kita dalam mengekspresikan seni, seyogianya tadi itu ilmu kita dapatkan dari mana-mana, tapi jangan sampai ilmu yang kita dapatkan itu justru malah mengekang kita dalam berekspresi. Jadi kalau jenengan terlalu berpatokan mana dibesarkan dulu atau dikawat dulu atau itu nggak jalan-jalan. Jadi yang penting butuhnya apa dulu gitu. Misalkan butuhnya dibesarkan gitu. Dibesarkan ini ada prosesnya. Prosesnya jenengan arahkan cabang ini sesuai tujuannya, sesuai dengan arah tumbuh yang jenengan inginkan, atau penjenengan arahkan alurnya sesuai dengan yang penjenengan inginkan. Nah, kalau penjenengan bikin alur yang penjenengan sesuai dengan inginkan itu, misalkan alurnya yang dinamis seperti ini, boleh jenengan wiring dulu sebelum jenengan sebelum jenengan loskan, ya, dikawat dulu biar ada menggoknya gitu, baru nanti diloskan. Kalau kalau tidak butuh itu diloskan dulu,
kawate nanti gitu. Tergantung jenengan mawon bagaimana enaknya gitu. Hanya catatan kalau jenengan pakai wiring dulu sebelum di los, ini ada beberapa catatan. Pertama, cabang ini biasanya besarnya lama. Kedua, contoh misal, ini kita wiring dari sini terus kita besarkan misal, kita butuh besar segini misalnya, misal butuh segini. Nah, padahal dalam bonsai itu kita juga ditentukan oleh tahapan. Tahapan itu yang tadi saya bilang ini ada besar, ada kecil, ada lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi kan gitu. Nah kalau ini jenengan lepas los sana, padahal ini kita wiring juga, ya kan? Kita udah wiring sampai sini nih diliu-liukan gitu. Itu kan kita butuhnya kan cuma segini toh, ya kan? Padahal kita wiringnya setengah mati tuh. Gitu. Kalau cuma satu pohon, kalau pohonnya tuh 100 misalnya, berapa kental itu kawate ya kan gitu. Jadi monggo menyesuaikan saja Pak, jadi nggak usah ada iki oponese ya, iki diapane ya, mengalir saja gitu. Kalau butuh dilepas dulu dilepas, butuh dikawat gitu saja, sesuai dengan imajinasi jenengan gitu. Hanya tadi catatan kalau misalkan ini kita butuh pembesaran, tentu jangan sampai dipotong dulu gitu. Cuman itu pun juga ada catatannya Pak. Catatannya begini. Misalkan kita ini ngelos ya. Nah terus kita ada ilmu kita, nek ngelos sih ojo diketok sik misalnya gitu. Nah terus dibene gitu. Padahal di sini tidak ada pecahan. Ini nggak ada, hanya lolos saja situ. Nah tentu di saat kita udah proporsinya sudah kita dapatkan, kita potong, nggak dapat ini cabangnya. Nah cabangnya di pecahannya gitu. Nah makanya kalau kita tidak ada pecahan juga harus kita potong dulu biar dia mecah, ada cabang, baru kita los lagi gitu. Itu tapi dalam proses yang masih kecil, jangan yang masih sudah besar terus jangan potong, mecah terus jangan los lagi gitu, jangan. Tapi prosesnya yang masih kecil dulu potong biar dia mecah, baru kita pilih arah tumbuhnya yang sesuai dengan keinginan kita lepas lagi gitu. Dengan harapan nanti kalau proporsinya sudah kita dapatkan, kita potong, kita sudah dapat pecahannya gitu. Ngerti nggih? Oh, yang lain. Menentukan gerak dasar sama memilih cabang berdasarkan bahan ini. Oh, ngaten. Nggih. Ya. Khusus bahan ini nggih. Nah, ini saya bilang bahan-bahan ini, tapi nanti ini juga kurang lebih berlaku untuk dalam pemilihan semua bahan. Ya. Nah, yang pertama yang kita pilih adalah lihat dari pangkal dulu, ya. Karena gerak dasar itu diawali dari pangkal batang, dalam hal ini kita sering bilang kaki, ya, sampai alur ke atasnya. Kalau dalam pangkal itu kita usahakan, tadi kita sudah sepakat bilang bahwa pangkal kalau bisa usahakan terlihat lebih besar daripada yang atas ya. Yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua kita alurnya. Jadi pangkal ke alur ini berurutan gitu. Berurutan, jadi dari besar ke kecil, kemudian liukannya, dalamannya juga lebih kelihatan gitu. Terus yang ketiga, beberapa cabang yang kita asumsikan ini nanti akan kita menunjang dari gerak yang kita pilih, itu ada, tersedia. Misal contoh, ini jika kita milih alur yang seperti ini sampai ujung ke sini, ini ada isian 1, isian 2, isian 3 sampai ujung ya. Ini ada kepala 1, kepala 2. Nah, seperti itu. Jadi kita ada orientasi, ada faktor penunjangnya. Terus di sini ada back yang 1 di sini, nanti kita buat isian karena ini liukan, kita butuh isian yang ada di sudut. Ya, kita butuh isian yang ada di sudut. Nah, kebetulan di sini ada. Nah, kita pakai itu. Nah, jadi untuk pemilihan alur itu sisi depan yang jadi pertimbangan itu yang pertama pangkalnya, kemudian alurnya, kemudian cabang-cabang isian yang menunjang perform dari gerak yang kita pilih tadi. Terus yang menunjang lagi yang kelima adalah usahakan gerak itu juga ada dimensinya, ada dimensi ruangnya, ada kosong, ada isi, ada kosong, ada isi. Nah,
gampangnya kita berpikir atau apa namanya, enaknya ngomong lah gitu ya. Itu usahakan batang itu bentuknya seperti ini. Gini, lekuknya kalau dari depan. Jadi ada alur kedalaman yang masuk. Gitu. Jangan pilih yang begini. Nah, itu ada beberapa contoh di sini. Batang yang saya lihat tadi di teman-teman panitia yang dampingi saya tanya, ini nggak kebalik mas? Ini nggak kebalik, itu ada beberapa tadi di sana. Jadi dia pilihnya itu begini. Jadi apalagi ini kalau berbatang banyak ini sangat berpengaruh karena biasanya di sini ada pohon yang kecil-kecil, batang-batang yang kecil-kecil yang ini fungsinya adalah untuk perspektif pengecilan yang bercerita bahwa itu pohon yang letaknya sangat jauh dari batang utama. Gitu. Nah ini ada beberapa pohon yang ditaruh di depan. Nah perspektifnya kan nggak masuk ini. Cabang utamanya ketutupan sama yang kecil-kecil. Nah ini seperti itu. Yang batang tunggal pun juga ada yang begitu. Jadi dipilih yang melengkungnya itu ada di depan. Nah usahakan kalau memilih ada yang melengkung begini. Ini contoh aja. Misalkan ya seperti ini. Ini kan ada lengkungannya ke dalam, Pak. Nah ada liukannya ke dalam. Nah jangan lihat yang lain-lain itu pasti ada liukannya ke dalam dulu. Itu. Terus yang tadi besar di bawah, liukannya harusnya seperti itu dan seterusnya. Itu berlaku untuk pohon ini dan untuk pohon yang lain-lain. Mohon yang lainnya. Ini lah ini loh. Lengkung. Terus imajinasinya liar terus. Untuk apa mahkotanya kalau seperti ini? Ya, mahkotanya karena ini ada liukan yang panjang, kemudian dinamis sekali kan, kita butuh beberapa kepala, Pak. Nah, ini ada kepala saya buat di sini, ada kepala saya buat di sini, nanti kepala lagi ada di sini kan. Ini sayang ini terlalu panjang, jadi sebenarnya kita butuh hanya di sini saja. Tapi di sini nggak ada tunas ya, sementara nanti pakai ini. Jika nanti ini keluar kita pakai di sini. Nah, ini terlalu tinggi sebetulnya. Tapi kalau ini pakai adanya ini ya nggak apa-apa, pakai itu. Terus kemudian kalau untuk yang berbatang banyak, kepala itu juga harus per batang. Ya karena ini bercerita pohon yang banyak ya, berarti ya ini pohon, ini pohon, ini pohon, ini pohon. Baik yang kecil-kecil pun ya itu pohon begitu. Jadi tidak satu kesatuan gitu. Walaupun dalam konteks cerita secara tersuratnya itu kan itu menjadi satu kesatuan cerita. Cuman dalam konteks per pohon ini bercerita sendiri-sendiri, satu pohon dan seterusnya. Nah, kemudian komposisi yang paling penting dalam membuat pohon yang berbatang banyak, jangan lupa komposisinya tidak seperti segitiga begini. Ya harus ada yang naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi dan seterusnya. Disesuaikan dengan